Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Jiana Maliasari dengan stambuk F221-24120. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai arsitek kontemporer di Indonesia dan juga karyanya. Pada kesempatan kali ini saya memilih arsitek kontemporer yaitu Budi Pradono. Latar belakang beliau lahir di Salatiga 15 Maret 1970. Beliau merupakan salah satu arsitek berbakat Indonesia yang karyanya itu telah dikenal di dunia luas dan memperoleh sejumlah penghargaan bertaraf internasional. Pada tahun 1995, beliau menyelesaikan studi arsitekturnya di Universitas Kristen Duta Wacana di Yogyakarta. Kemudian pada tahun 2002, memperoleh gelar masternya di Berlage Institute, Rotterdam, Belanda. Kemudian pada tahun 95-96, beliau bekerja di Beverly Garlick Architect di Sydney, Australia. Kemudian pada tahun 96-99, beliau bekerja di PT International Design Consultants di Jakarta. Dan pada 1999, Budi Pradono mendirikan sebuah konsultan teknik yang diberi nama Budi Pradono Architects atau BPA. BPA sendiri ini adalah studio arsitektur berbasis penelitian yang berfokus pada gaya hidup kontemporer, perhotelan, dan desain perkotaan. Selanjutnya ada prinsip desain dari Budi Pradono. Berdasarkan dari artikel dan jurnal yang telah saya baca, beliau menerapkan prinsip desain dari keempat poin ini. Prinsip desain Budi Pradono ini menekankan keberlanjutan, integrasi dengan konteks lokal, serta harmoni antara ruang dan penghuninya. Pendekatannya menggabungkan elemen tradisional dengan inovasi modern untuk menciptakan karya yang fungsional, estetis, dan seimbang dengan lingkungan. Seperti yang telah kita lihat di samping kanan ini merupakan karya-karya. Sebagian dari karya Budi Pradono yang di atas itu ada Slanted House atau rumah miring, yang kedua ada Oma Jawa House, yang ketiga ada Look House. Selanjutnya ada gaya arsitektur khas Budi Pradono. Gaya arsitektur Budi Pradono mencerminkan perpaduan antara modernitas dan sentuhan lokal, menciptakan identitas unik yang dapat dikenali. Yang kedua, penggunaan material alami. Pendekatan Budi Pradono memanfaatkan material alami seperti kayu dan batu yang tidak hanya estetis tetapi juga berkelanjutan. Yang ketiga ada teknik konstruksi berkelanjutan. Teknik konstruksi yang ramah lingkungan diterapkan untuk memastikan dampak minimal terhadap lingkungan sekaligus memberikan kenyamanan bagi penghuninya. Yang keempat ada desain estetik dan fungsional. Karya-karya ini tidak hanya memikat secara visual tetapi juga dirancang agar fungsional dan memenuhi kebutuhan penghuninya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan inti untuk mengulas salah satu karya dari Budi Pradono yang dianggap sebagai representasi dari arsitektur kontemporer yaitu The Bamboo Studio. Analisis karya dari The Bamboo Studio yang pertama itu gaya desain yang digunakan. The Bamboo Studio itu mengadopsi gaya desain modern tropis, menonjolkan keterbukaan dan koneksi dengan alam. Desainnya menggunakan bentuk organik dan elemen bambu, menciptakan suasana yang nyaman dan sejuk. Fungsi dan inovasi. Studio ini berfungsi sebagai ruang kerja dan studio kreatif dengan inovasi penggunaan bambu sebagai material utama yang memberikan kekuatan struktural dan keindahan visual. Ruang terbuka yang fleksibel mendukung berbagai aktivitas dari pertemuan hingga workshop. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping kanan ini merupakan tampak depan dari The Bamboo Studio. Material dan teknologi yang diterapkan pada The Bamboo Studio. Untuk material utamanya, Budi Pradono menggunakan bambu sebagai material utama yang merupakan sumber daya lokal dan berkelanjutan. Penggunaan bambu tidak hanya untuk berkelanjutan, tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi jejak karbon bangunan. Bambu memberikan karakter unik pada bangunan, menciptakan estetika yang menarik dan harmonis dengan alam. Teknologi ramah lingkungan, sistem ventilasi alami diterapkan untuk mengurangi kebutuhan pendinginan mekanis dan meningkatkan kualitas udara. Pencahayaan optimal. Penggunaan pencahayaan yang optimal membantu mengurangi konsumsi energi dan menciptakan suasana yang nyaman.
Efisiensi energi. Teknologi ramah lingkungan dirancang untuk meningkatkan efisiensi energi, menurunkan biaya operasional bangunan. Relevansi The Bamboo Studio terhadap arsitektur kontemporer. The Bamboo Studio memiliki relevansi penting dalam arsitektur kontemporer dengan mengutamakan keberlanjutan material melalui penggunaan bambu sebagai material utama yang ramah lingkungan dan mengurangi jejak karbon. Desainnya mengintegrasikan pencahayaan alami dan ventilasi untuk menciptakan harmoni antara bangunan dan alam. Dengan fleksibilitas ruang yang adaptif serta teknik konstruksi sederhana namun inovatif, studio ini menonjolkan efisiensi dan keberlanjutan. Pendekatan yang memadukan bangunan dengan lingkungannya menghasilkan harmoni yang meningkatkan kenyamanan, mengurangi stres, dan mendukung kualitas hidup. Untuk kesimpulannya dari presentasi kali ini, The Bamboo Studio oleh Budi Pradono merupakan contoh yang tepat tentang bagaimana arsitektur kontemporer dapat menggabungkan estetika modern dan tradisi lokal, serta memprioritaskan keberlanjutan dan harmoni dengan alam. Studio ini menunjukkan bahwa arsitektur dapat menjadi wadah untuk inspirasi dan kolaborasi, sekaligus bertanggung jawab terhadap lingkungan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.